Selamat pagi saudara, jumpa lagi di Sapa Bubble bersama saya Meta Janiarti. Saat ini di studio telah hadir narasumber kita dari Komisioner KPI Pusat, Bapak Muhammad Reza. Apa kabar Bapak Reza? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu Bapak ya. Terima kasih Bapak atas kedatangannya di studio kami Pak. Baik. Ya, terima kasih. Untuk orang-orang Bangka Belitung, masyarakat Bangka Belitung mungkin bisa Bapak perkenalkan mengenai KPI dan apa fungsi serta tugasnya Pak? Komisi Penyiaran Indonesia itu adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 32. Jadi adanya KPI ini karena ada Undang-Undang 32 tentang penyiaran tahun 2002. Tahun 2002. Ya. Jadi KPI itu ada untuk kemudian mengatur pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada dua lembaga yang mengatur. Dari negara itu untuk urusan administrasi dan teknis itu di Kominfo, dan penyelenggaraan penyiaran lainnya termasuk pengawasan isi siaran itu di Komisi Penyiaran Indonesia. Singkatnya seperti itu. Komisi Penyiaran Indonesia itu menjamin masyarakat di Indonesia itu memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Yang diawasi itu apa? Lembaga penyiaran. Oke, biar tidak salah ini. Lembaga penyiaran itu apa? Lembaga penyiaran itu TV dan radio. TV dan radio. Jadi terbatas di TV dan radio, begitu kata undang-undang. Dan lembaga penyiaran itu ada 4 entitas, lembaga penyiaran publik, RRI, TVRI, lembaga penyiaran publik, kemudian ada LPP lokal, kemudian ada lembaga penyiaran swasta, Kompas masuk lembaga penyiaran swasta, kemudian ada lembaga penyiaran komunitas, dan ada lembaga penyiaran berlangganan. Ada 4 entitas TV dan radio. Seperti begitu. itu. Ya. Baik, jadi untuk concern bagi Komisioner KPI sendiri pada periode tahun 2019-2020 ini seperti apa Pak? Ya, kami konsennya pada karena sesuai tupoksi, kami adalah regulator yang diamanahkan tanggung jawab untuk mengatur penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Kami harus betul-betul memastikan bahwa informasi yang sampai kepada rakyat itu ada benar-benar valid, benar, begitu, dan penyelenggaraan penyiaran di Indonesia sesuai dengan cita-cita dan arah penyiaran nasional. Sejauh ini seperti apa Pak yang diharapkan? Sejauh ini memang sedikit menantang karena memang penyelenggaraan penyiaran data, jumlah lembaga penyiaran Indonesia itu hampir 3.000 loh. 3.000-an ya? Televisi aja di Indonesia, ini TV termasuk ini, Kompas TV Bangka Belitung itu ada sekitar 700. 700-an ya? Yang ada sekarang, belum kita bicara nanti ketika pelaksanaan penyiaran digital itu bisa, prediksi saya bisa tumbuh 2-3 kali lipat. Artinya bisa 1.000 lebih. Jadi TV yang akan ada di Indonesia. Ini menantang karena saya ke beberapa negara kemarin ketika mereka bertanya, di negaramu ada berapa TV? Di negara kami ada 15-16 TV. Di saya bilang hampir 700, hampir 1.000 saya bilang. Luar biasa katanya. Ini kebanggaan atas seperti apa ini? Negara kita penganut paham demokrasi. Oh iya. Dan daerah kita berbeda-beda. Daerah kita itu berbeda-beda sesuai wilayah begitu ya. Jadi di negara kita ini, contoh, ada sistem yang namanya sistem siaran jaringan. Kompas TV Bangka Belitung itu adalah anggota jaringan dari Kompas TV induk jaringan yang ada di pusat. Jadi pusatnya itu bisa jadi di Jakarta, tapi ada juga yang bukan di Jakarta, tergantung induk jaringannya itu mau didirikan di mana. Jadi induk jaringan saat ini di Jakarta. Kalau dulu kita menyebutnya TV nasional, begitu. Jadi ada beberapa, ada sekitar 18 induk jaringan Indonesia. Belum yang lembaga penyiaran swasta yang memang ada di daerah tidak berjaringan. Gitu. Itu ada banyak sekali. Ada 200 atau 300 yang non jaringan. Itu dengan masing-masing kekhasannya masing-masing. Karena sekali lagi Indonesia itu kan berbeda-beda tapi tetap satu, gitu kan. Kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi salah satu ciri khasnya itu. Seperti itu Pak. Ini kalau kita berbicara mengenai mungkin ada sanksi ya, sanksi bagi lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran ini bagaimana untuk kekuatan hukum? Sesuai dengan undang-undang, di KPI itu ada produk yang namanya P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Buku itu adalah buku sucinya TV. Jadi semua TV dan radio tidak boleh melanggar. Di situ itu berisi larangan begitu, petunjuk-petunjuk apa yang boleh, apa yang tidak boleh begitu. Ada di P3SPS KPI, dan itu yang menjadi pegangan dari semua lembaga penyiaran. Jadi misalnya tidak bisa menyiarkan kebohongan. Pasti tidak bisa. Di TV Anda tidak akan menemui orang menyatakan misalnya di sana ada keramaian, padahal tidak ada keramaian. Begitu seperti di media yang lain, begitu digabung-gabung gambarnya kemudian dikatakan padahal di TV nggak ada seperti itu. Makanya ketika Anda bertanya misalnya, hoax ada di TV nggak? Atau informasi yang palsu ada di TV nggak? Nggak ada, cenderung tidak ada. Bahwa kemudian ada kesalahan misalnya, tidak disamarkan
anak yang menjadi korban misalnya. Oh, iya. Nah itu kan nggak boleh sebenarnya untuk melindungi anak tersebut dan keluarganya. Nah itu ada di P3SPS. Nah kalau misalnya itu dilanggar maka ada tahapan sanksi. Tahapannya Sanksi seperti apa? dari sanksi administratif itu karena sanksi di Komisi Penyiaran Indonesia itu untuk lembaga penyiaran sanksinya bukan dalam sanksi pidana tapi sanksinya administratif. Misalnya ditegur tertulis. Anda misalnya salah bicara, maki-maki orang misalnya tanpa sadar, lagi bercanda tiba-tiba keluar makian-makian yang tidak sepantasnya didengar banyak orang. Bahkan di negara-negara maju saja nggak boleh Anda misalnya dikata-kata itu yang mereka sendiri, oh nggak boleh ya kita ngomong ini nggak boleh katanya. Itu mereka sadar bahwa itu tidak boleh. Anda keluar kata-kata itu, maka Anda kami sanksi, kami berikan teguran tertulis pertama. Tertulis. Anda melakukan lagi, kami berikan teguran tertulis kedua. Melakukan lagi, maka ada tahapan berikutnya, tahapan penghentian program, denda, hingga rekomendasi pencabutan izin. Begitu. Jadi kami itu bekerja setelah tayang. Nah ini kadang-kadang orang suka lupa. Betul. Ya itu yang harus di ini Pak. Bahwa Jelaskan. KPI itu bekerja setelah tayang. Iya. Ada pernah rame tuh, netizen rame. Ini kok KPI tidak tahu kalau si ini sinetron ini pelaku apa si sinetron ini begini sinetron. Dia belum tayang. Nanti setelah dia tayang baru kemudian kami harus memberikan sanksi karena ada tayangannya sebagai bukti. Tapi ada kewajiban di undang-undang ketika masyarakat mengadukan kami harus meneruskan aduan. Misalnya tidak ada di P3SPS, ya kan? Mereka mengadukan kami teruskan aduannya. Kami panggil lembaga penyiaran ini ada aduan seperti ini. Aduan seperti ini menurut undang-undang seperti ini. Itu gimana? Nah, pernah itu kejadian. Kami kan bukan sebelum tayang itu lembaga sensor. Iya itu Pak. Lembaga sensor itu bukan Ya, KPI. beda lagi Pak. Beda lagi, itu lembaga lain, pimpinannya Pak Romi. Iya, betul. Itu lembaga sensor film, Pak Romi Febri pimpinannya, dan mereka bekerja pra-tayang. Begitu, kalau KPI pasca tayang. Ya. Artinya memang mengevaluasi Pak ya setiap Ya. Berita ataupun tayangan yang sudah Tayangan. ditayangkan Betul. ya, baru bisa dikasihnya seperti apakah siaran itu layak atau tidak seperti Betul. itu ya. Baik, untuk Bapak Reza nanti selanjutnya kita akan berbicara mengenai ini ya Pak ya, hal-hal lain mungkin mengenai analog switch off atau ASO ya Pak ya. Iya. Nanti kita berbincang lebih dalam Boleh, mengenai boleh. itu Pak ya di segmen selanjutnya. Baik. Baik, saudara tetap di Sapa Bubble setelah yang satu ini.